Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat datang di dalam kanal YouTube GPIB Marturia Lampung dalam ibadah gerakan pemuda GPIB Marturia Lampung. Teman-teman, kita akan kembali melaksanakan ibadah gerakan pemuda, tapi sebelumnya teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari sejenak kita tundukkan kepala untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Masih bangkit berdiri, teman-teman, mari kita buka ibadah kita dengan menyanyikan Gita Bakti 15, baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa,
lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Teman-teman, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang terkasih di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kemuliaan kasih-Mu. Saat ini kami kembali untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus serta mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang turut campur dalam hidup kami atas firman yang disampaikan oleh Bu Pendeta Meti pada hari ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dan biarlah Tuhan kiranya Engkau memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami serahkan hanya kepadamu ibadah ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus yang Maha Baik. Haleluya Bapa. Amin. Teman-teman, masih dengan posisi berdiri, kita akan membuka kitab Mazmur dari Mazmur 88 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-19. Mazmur 88 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 19. Saya akan membacakannya dari sini, teman-teman silakan untuk mengikuti dari rumah. Mazmur 88 ayat 14 sampai 19 yang berkata, "Tapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa, ya Tuhan, Kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku, kedahsyatan-Mu membungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengapung aku serentak, telah Kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan." Demikian pembacaan kitab Mazmur. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman, tapi sebelumnya teman-teman mari kita angkat pujian dari Gita Bakti 50, baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus
Saudara pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul bersama, walaupun dari tempat yang berbeda-beda, tapi kami percaya bahwa hati kami satu, naik untuk Tuhan. Kami rindu untuk Tuhan bersuara kepada kami, berfirman kepada kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami dan menguduskan kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara pemuda, mari berdiri. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-34 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Keluaran 34 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-35, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel." Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar? Pasti semua baik, dalam keadaan sehat. Kita semua atau semua orang pasti pernah mengalami fase perubahan dalam hidupnya. Dari kita masih bayi, kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, lalu menjadi pemuda, menjadi dewasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua orang pasti menghadapi fase perubahan. Perubahan bisa membuat orang menjadi lebih baik, tapi juga bisa membuat orang menjadi tidak baik. Dalam Alkitab, kita dapat melihat contoh orang yang mengalami perubahan dan mereka menjadi baik. Sakeus salah satunya. Dia adalah pemungut cukai, tapi dia mengalami perubahan ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Paulus
yang tadinya namanya Saulus juga mengalami perubahan ketika berjumpa dengan Tuhan. Ada perempuan yang kedapatan berzina, dia mengalami perubahan ketika Tuhan mengampuni dosanya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam Alkitab. Dalam bacaan kita yang sudah kita baca tadi, ada perubahan juga di sana. Perubahan terjadi pada Musa. Dikatakan dalam bacaan firman tadi, sesuai perintah Tuhan, Musa menghadap Tuhan di atas gunung Sinai. Musa bercakap-cakap dengan Tuhan, dan dia ada di sana 40 hari 40 malam. Musa tidak makan roti, Musa tidak minum, dikatakan dalam bacaan kita tadi. Dia bertemu dengan Tuhan, dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan dari pertemuannya, dari perjumpaannya itu dikatakan dalam bacaan kita bahwa wajah Musa mengalami perubahan. Terpancar cahaya kemuliaan Tuhan di wajah Musa setelah Musa bertemu atau menghadap Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan terpancar dari wajah Musa. Bukan hanya itu saja, ternyata perilaku Musa diubahkan ketika ia boleh bertemu dengan Tuhan. Musa tidak menjadi orang yang rendah diri lagi. Musa tidak lagi menjadi orang yang penakut. Musa menjadi berani menyampaikan hukum-hukum Tuhan, perjanjian-perjanjian Tuhan, perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka taati, untuk Israel laksanakan dalam kehidupan mereka. Pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu sangat menyejukkan hati Musa, sangat menyenangkan bagi Musa karena dia mengalami perubahan yang baik dalam kehidupannya dan juga dalam kehidupan bangsa Israel yang ia pimpin. Saudara pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang disampaikan firman Tuhan. Musa mengalami perubahan ketika ia berjumpa, ketika dia berhadapan menghadap Tuhan. Ketika dia menemui Tuhan, Musa mengalami perubahan pada wajahnya. Wajahnya penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara pemuda? Bagaimana dengan kita? Kita semua pasti mau berjumpa dan bertemu dengan Tuhan, dan kita mengalami apa yang dialami oleh Musa. Musa sudah mengalami itu. Perubahan yang baik terjadi dalam kehidupannya ketika ia berjumpa dengan Tuhan. Sakeus tadi juga seperti itu. Saulus yang akhirnya berubah menjadi Paulus dan yang lain-lain. Kuncinya, saudara pemuda, hanya satu. Jalannya hanya satu, yaitu menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu akan nampak dalam kehidupan kita. Sikap hidup, tingkah laku, perbuatan, pikiran, tutur kata kita pasti memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan ketika kita membangun hubungan yang baik, yang dekat, yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana membangun hubungan yang baik, yang akrab dengan Tuhan? Ya, beri diri dan kita memberikan waktu khusus setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dari situ kita bisa berkata-kata dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa kemuliaan Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Ketika hubungan kita dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, baik dengan Tuhan, maka percayalah dalam seluruh kehidupan kita, tingkah laku, perbuatan, tutur kata, pikiran kita, di dalamnya pasti akan terpancar kemuliaan Tuhan. Mari membangun hubungan yang akrab dan baik dengan Tuhan.
Mari selalu memberikan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam kehidupan kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, teman-teman. Mari kita mengangkat pujian dari Kitab Bakti 62, baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara pemuda, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Dari tempat kami masing-masing, kami boleh datang sehati memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan boleh melawat kami lewat pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan renungkan bersama. Tuhan, tolong kami, tuntun kami, supaya kami boleh menjalin hubungan yang akrab dengan-Mu, yang erat dengan-Mu. Kami sungguh mengenal Engkau dan melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami percaya kemuliaan Tuhan nyata dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat ini kami datang kepadamu. Kami mau berdoa menyerahkan kehidupan persekutuan gerakan pemuda Jemaat Marturia Lampung. Kami menyerahkan persekutuan ini untuk Tuhan. Tuhan, tolong memberkati. Kau memberkati para pengurus dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Beri mereka sukacita, damai sejahtera dalam mengurus dan menata persekutuan ini. Dengan takut akan Tuhan, mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan biarlah semua mereka persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan memberkati kami selaku anggota-anggota yang ada dalam melaksanakan tanggung jawab kami selaku anak-anak muda Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa terpancar dari kehidupan kami. Di masa muda kami pun kami dapat memancarkan kemuliaan Tuhan, karena kami membangun hubungan yang baik dan akrab dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami di masa muda kami, dalam pendidikan kami di bangku sekolah maupun juga dalam pendidikan kami di bangku kuliah. Tuhan memberkati kami dalam tugas pekerjaan kami.
Tuhan ada dalam kehidupan kami ketika kami diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pelayanan. Tuhan, berkat-Mu ada dalam kehidupan kami semua. Biar kami boleh melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa Engkau memberkati rekan-rekan pemuda yang masih mencari-cari pekerjaan. Tuhan, tolong buka jalan bagi mereka. Tuhan, tolong memberkati dan mengurapi setiap lamaran-lamaran kerja yang mereka masukkan. Dan biarlah Tuhan beri mereka roh kesabaran untuk menanti jawaban Tuhan atas setiap kerinduan-kerinduan mereka ini. Kami berdoa buat rekan-rekan pemuda yang mencari-cari teman hidup. Tuhan juga memberkati. Kami percaya Kau akan memberikan mereka teman hidup yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan Allah saja. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, semua program-program kerja dari pengurus Pelkat GP kami serahkan untuk Engkau Tuhan, memberkati. Terima kasih Bapa, beri kami semua tubuh yang sehat dalam kami melaksanakan seluruh aktivitas hidup kami. Dan biarlah dalam setiap kerja dan layan, setiap aktivitas hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati gereja-Mu GPIB Marturia Lampung. Tuhan hadir dengan segala kemuliaan-Mu. Biar seluruh tanggung jawab, pelayanan dan kesaksian boleh dilakukan dalam rasa takut akan Tuhan, dan semua dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan memberkati orang tua dari gerakan pemuda. Biarlah Tuhan ada dan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Engkau. Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan kami. Biar kasih, karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perjumpaan saat ini Tuhan. Kami diberkati oleh Engkau dan kami percaya Engkau memberkati pelayanan yang boleh kami lakukan. Biar semua dan segala sesuatu yang kami lakukan, kami persembahkan semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman dapat men-scan QR code yang ada di layar monitor teman-teman yang nantinya akan ditampilkan, dan juga teman-teman dapat mentransfer ke nomor rekening yang disediakan juga, dan teman-teman juga dapat mengantar persembahan teman-teman ke gereja. Teman-teman, untuk persembahan ini mari kita mengangkat pujian dari Kitab Bakti 78 bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya.
Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang begitu baik dan begitu luar biasa, yang telah memimpin dan memberikan kami kecukupan lebih dari segalanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami selalu diberikan kesempatan dan waktu yang lebih baik Bapa untuk menikmati hidup kami. Dan juga Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus atas setiap rezeki yang Kau berikan bagi kami setiap harinya juga, dan kecukupan serta segalanya Bapa untuk hidup kami. Kami pun Bapa menyerahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, begitu pula dengan persembahan kami. Biarlah Bapa persembahan kami ini yang Tuhan, yang mungkin bisa membantu pembangunan gereja kami dan pelayanan di gereja kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati Tuhan Yesus persembahan ini agar menjadi berkat pula Bapa bagi sesama kami dan juga bagi gereja serta pelayanan kami. Dan Bapa, kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu dan persembahan kami hanya ke dalam rencana-Mu saja. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, terpujilah Engkau. Haleluya Bapa, amin. Teman-teman, kita sudah di penghujung ibadah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Meti yang sudah memberikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan teman-teman kita akan kembali dalam aktivitas kita masing-masing. Tapi sebelumnya marilah teman-teman kita mendengarkan amanat pengutusan. Saudara pemuda kekasih Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita melaksanakan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam tuntunan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua sekarang ini kekal sampai selama-lamanya.